Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kenapa toh kita perlu mengklasifikasikan makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Oke. Sebelum kita lanjut ke dalam klasifikasi makhluk hidup, saya ada di toko. Nah, ini toko saya. Coba, ini kita sudah memisahkan atau mengklasifikasikan berbagai jenis baju yang ada. Contoh di sini, ini ada setelan bayi di sini, anak usia 1 tahun. Di sini ada kaos, di sini ada anak usia 2 tahun, setelan juga dan seterusnya. Di bawah ada celana pendek, ada celana panjang dan seterusnya. Untuk apa di dalam sebuah toko perlu diklasifikasikan baju-bajunya? Coba kebayang nggak? Kalau ada pembeli yang masuk ke dalam, kemudian tidak ada pengklasifikasian, kemudian pembeli tanya, Mas ada sarung? Gitu. Sedangkan barang masih semrawut ada di mana-mana. Saya atau karyawan akan bingung mencari, wah masih bongkar lagi dan yang lainnya. Kalau sudah tertata rapi, sudah terklasifikasi, maka akan jelas, akan mudah untuk menemukan barang yang dipilih. Nah, bisa kebayang nggak kalau jumlah makhluk hidup yang ada di bumi itu, ada di dunia itu ada 14 miliar spesies. Bayangkan, ada 14 miliar spesies yang ada di bumi. Kalau itu tidak diklasifikasikan, apa yang terjadi? Nah, maka itu sangat penting bagi ahli biologi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar di kelas. Baik, kita sekarang ada di dalam kelas. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di video awal tadi, kenapa kita perlu yang namanya klasifikasi makhluk hidup? Sekarang apa yang mendasari klasifikasi makhluk hidup itu? Oke, kita simak. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup. Para ilmuwan itu mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa makhluk hidup yang ditemukannya. Nah, pertama itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus, seorang naturalis berkebangsaan Swedia yang hidup di tahun 1707 dan meninggal di 1778. Membuat klasifikasi makhluk hidup secara sistematis dan mengenalkan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Linnaeus mengidentifikasi dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri mereka. Jadi ada yang sama makanannya, ada yang sama hidupnya dan seterusnya. Itu diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri kesamaannya. Linnaeus menyusun pengelompokan itu secara bertingkat berdasarkan persamaan ciri, mulai dari spesies, kemudian genus, kelas, hingga ke kingdom. Singkatnya nanti lebih jelas akan kita bahas di belakang. Tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup disebut dengan takson. Ingat, tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup disebut dengan takson. Berdasarkan kesepakatan para ahli, urutan takson dari yang persamaan cirinya paling umum hingga persamaan cirinya yang paling khusus. Dimulai dari regnum, kemudian filum atau divisio, kemudian kelas, dilanjut ordo, familia, genus, dan sampai ke spesies.
Contoh yang sederhana adalah kucing yang berperilaku jinak terhadap manusia dapat dipelihara oleh manusia atau kucing rumahan. Dan kucing yang hidup di alam liar adalah kucing hutan. Nah, antara kucing rumah dan kucing hutan ini mereka berbeda spesies, tapi sama. Loh, beda kok sama bagaimana? Nah, kalau di tingkat spesies dia akan berbeda, tapi kalau nanti di kekerabatan yang terdekat dia akan menjadi sama. Contoh seperti ini, sesama kucing rumah dapat menghasilkan keturunan dan keturunannya juga dapat menghasilkan keturunan yang baru. Nah, jika kucing rumah dan kucing hutan menghasilkan keturunan, keturunannya nanti tidak akan dapat menghasilkan keturunan. Ini dikatakan klasifikasi makhluk hidup tingkat spesies. Jadi antara kucing rumah dan kucing hutan itu dibedakan. Kalau dia bisa menghasilkan keturunan sampai ke beberapa, oh berarti satu spesies. Akan tetapi kalau ini berbeda ya berbeda juga gitu. Nah, kucing rumah merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis catus. Dan kemudian kucing hutan merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis caus. Nah, antara Felis catus dan Felis caus ini menjadi satu genus. Kemudian harimau termasuk dalam genus yang berbeda dengan kucing, yaitu genusnya adalah genus Panthera atau kucing besar. Nah, ada genusnya Felis tadi, kemudian ada genusnya Panthera, maka dia akan membentuk yang namanya famili. Karena kesamaan mampu menyembunyikan kuku mereka, yaitu menjadi famili Felidae. Kemudian ada famili Felidae, kemudian di situ ada juga beruang, ada juga harimau yang memiliki gigi taring dan pemakan daging. Kesamaan mereka membuat mereka digabungkan dalam ordo Carnivora. Sekarang ada ordo Carnivora, kemudian ada ordo Herbivora. Mereka akan tergabung dalam hewan yang mampu melahirkan dan menyusui. Maka mereka akan digabungkan dalam kelas Mamalia. Lah, ada hewan yang menyusui, ada hewan yang berbulu, ada hewan yang merayap, kemudian ada hewan yang hidup di air, maka mereka akan diklasifikasikan ke dalam filum Chordata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, kemudian ada hewan bertulang belakang, ada hewan tidak bertulang belakang. Ada laba-laba, umpamanya ada laba-laba, ada kepiting, ada ikan, ada belalang, ada cacing. Mereka kemudian diklasifikasikan ke dalam satu kingdom yang namanya kingdom Animalia atau dunia hewan. Nah, kalau kita sudah paham tentang dasar-dasar klasifikasi, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang sejarah klasifikasi itu sendiri. Bagaimana atau sejarahnya, bagaimana atau munculnya, bagaimana atau awal muncul klasifikasi atau penggolongan kingdom pada makhluk hidup itu. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang sejarah klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup itu sendiri. Bagaimana toh Carolus Linnaeus itu mengklasifikasikan atau menggolongkan makhluk hidup? Nah, pertama yang menemukan adalah klasifikasi dua kingdom. Klasifikasi dua kingdom
itu pertama kali ditemukan oleh yang namanya Aristoteles. Nah, di sini Aristoteles mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di dunia itu cuman menjadi dua. Ya, pertama adalah hewan, yang kedua tumbuhan. Dikatakan hewan jika makhluk hidup itu mampu bergerak dan tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Maka dia mengklasifikasikan makhluk hidup itu menjadi hewan. Nah, kemudian yang dikatakan tumbuhan adalah dia itu atau makhluk hidup itu diam dan bisa membuat makanannya sendiri. Itu yang dikatakan tumbuhan. Itu awal di mana Aristoteles itu mengklasifikasikan makhluk hidup hanya dari apa yang dia lihat. Kalau dia melihat makhluk hidup itu bergerak, maka dikatakan hewan. Dan kalau itu diam, bisa menghasilkan makanannya sendiri, itu dikatakan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi yang dua kingdom. Lah, ternyata ilmuwan berikutnya tidak terima. Loh, beda lagi. Ini ada hewan, ada tumbuhan. Tapi kok tidak diklasifikasikan atau tidak masuk dalam klasifikasi ini? Nah, pertama adalah yang menemukan adalah Ernest Haeckel. Nah, ternyata ada hewan yang kecil atau eukariotik, juga uniseluler dan multiseluler. Karena Ernest Haeckel ini sudah menggunakan mikroskop. Ternyata ada hewan mikroskopis, ada hewan yang kecil yang dia itu bergerak tapi juga bisa menghasilkan makanannya sendiri. Loh, bingung lagi akhirnya para ilmuwan itu. Maka Ernest Haeckel ini mengklasifikasikannya menjadi tiga. Yang pertama animal tadi, kemudian plantae, itu dari klasifikasi dua kingdom yang ditemukan oleh Aristoteles. Kemudian Ernest Haeckel ini menambah lagi menjadi kingdom yang namanya Protista. Bukan hewan, juga bukan tumbuhan. Ya, satu kingdom sendiri, satu dunia tersendiri. Dia termasuk eukariotik, ada yang uniseluler atau bersel satu, ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Apa bedanya? Kenapa kok dipisah dari tumbuhan dan hewan? Karena makhluk hidup ini dia dapat bergerak. Nah, cirinya sama dengan hewan. Dia dapat bergerak. Tapi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Loh, cirinya ada di tumbuhan. Bingung toh? Ini dikatakan hewan, yang ini dikatakan tumbuhan. Masuk mana ini? Nah, akhirnya Ernest Haeckel itu memutuskan untuk membuat satu klasifikasi sendiri, yaitu di kingdom Protista. Hewan itu selnya adalah sel eukariotik, tumbuhan juga sel eukariotik. Lah, di Protista juga memiliki sel yang namanya sel eukariotik. Apa tahu eukariotik dan prokariotik itu? Yang namanya sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Kalau sel eukariotik itu dikatakan sel yang memiliki membran inti. Baik, kita lanjut sekarang klasifikasi 4 kingdom. Beberapa tahun kemudian ternyata para ilmuwan itu menemukan yang baru lagi. Ada kingdom hewan, ada kingdom tumbuhan, ada kingdom Protista. Loh, hewan ada, tumbuhan ada, Protista ada. Ternyata sekarang ada Monera. Apa itu Monera? Karena dunia
sains atau biologi semakin meningkat perkembangannya, mikroskop semakin berkembang juga. Akhirnya Herbert Fowler Copeland ini, pena yang ngomong Copeland Copeland ini membuat klasifikasi baru yaitu di Monera. Apa yang membedakan dari kesemuanya ini? Tadi sudah dikatakan sel itu ada yang sel eukariotik. Nah, yang Monera ini adalah sel prokaryotik atau sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, bisa dilihat gambar ini, sel prokaryotik itu tidak memiliki membran inti. Artinya karena tidak memiliki membran inti, berarti inti selnya tidak ada atau inti selnya bercampur dengan sitoplasma yang lain atau menjadi satu. Sekarang kita membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Ini oleh Whittaker. Kita urutkan dulu dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Mulai dari Monera, kemudian ke Protista. Ini urutan dari dari yang terendah loh ya. Kemudian tumbuhan dan berikutnya adalah hewan. Lah, tumbuhan atau pelantai, kemudian hewan atau animalia atau animal. Ternyata Whittaker ini menemukan yang baru. Ada yang namanya mirip tumbuhan. Loh, ini tumbuhan tapi tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri dan tidak bergerak. Lah terus piye? Terus bagaimana? Muncul yang namanya kingdom fungi. Kalau tumbuhan itu bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri, kalau hewan itu bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan sendiri. Lah, fungi ini awalnya pelantai tadi itu, awalnya dia tumbuhan. Nah, ternyata dilihat-lihat dia tidak mampu atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia masuk ke heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan. Tapi dia bukan hewan, tidak mampu bergerak. Lah terus bagaimana? Dia memproduksi makanannya? Nah, yaitu dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang lain. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi 6 kingdom. Dari klasifikasi 4 kingdom, Monera itu menjadi satu. Lah, di klasifikasi 6 kingdom ini, 6 dunia ini, Monera dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Archaebacteria dan yang kedua adalah Eobacteria. Yang lain sama, Protista, fungi, tumbuhan, hewan sama. Cuman Monera di sini diklasifikasikan menjadi 2 lagi atau dipisahkan menjadi 2. Apa itu Archaebacteria? Apa itu Eobacteria? Archaebacteria dikatakan bakteri purba atau bakteri primitif. Sedangkan Eobacteria adalah bakteri sesungguhnya yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan. Nah, di bakteri purba ini yang membedakan adalah transkripsi dan translasi DNA. Nanti lebih jelas akan kita pelajari di kelas 12.
Jadi urutan klasifikasi dari yang paling rendah kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah kingdom Archaebacteria, kemudian Eubacteria. Nah, Archaebacteria dan Eubacteria ini adalah termasuk sel prokariotik. Kemudian yang ketiga adalah protista. Yang keempat adalah fungi. Yang kelima adalah plantae. Yang keenam adalah animalia. Mulai dari protista sampai ke animalia ini dikatakan sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti. Baik, itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik, mulai dari dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup, kemudian sejarah munculnya klasifikasi itu. Untuk kelas 10 MIA 1 tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Silakan seperti biasa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa menyertakan kelas, nama, dan juga literatur klasifikasi itu. Kemudian untuk kelas 10 MIA 2 tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang sejarah klasifikasi itu, mulai dari 2 kingdom penemunya siapa, tahun berapa, hingga ke 6 kingdom penemunya siapa, kemudian tahun berapa, dan apa saja yang ditemukan di situ. Kemudian untuk kelas 10 IIS tugasnya adalah menjelaskan tentang tingkatan makhluk hidup mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Sekian video pembelajaran luring pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.